sangat penting untuk ditekankan di sana bahwa dalam uji ITE itu biasanya digunakan untuk desain-desain eksperimen, penelitian-penelitian eksperimen. Uji ITE ini juga bisa digunakan pada penelitian R&D, penelitian pengembangan pada fase uji efektivitas. Ya, jadi biasanya dipakai di situ. Apa semangat uji ITE ini? Ingin membandingkan dua kelompok data. Entah itu data yang sifatnya dependen, berpasangan, maupun data yang sifatnya independen atau tidak berpasangan. Ya, sifat dependen ini seperti desain pre and post test ya, di mana pesertanya sama ya. Artinya dua data itu berasal dari peserta yang sama. Nah, biasanya data pre-test, data post-test. Nah, selain itu ada juga jenis independen ya, yaitu untuk kasus data yang tidak berpasangan ya, seperti eksperimen yang menggunakan dua kelompok yang berbeda. Misalnya ada dua rombel kelas, ada 5A, ada 5B. Di 5A misalnya kita letakkan kelas kontrol, kemudian di 5B kita letakkan kelas eksperimen, kemudian nanti hasilnya kita bandingkan seperti itu. Nah, untuk kasus dependen itu akan pasti jumlah data antar setiap kelompok pasti sama. Karena dia berpasangan. Tetapi untuk nanti di kasus independen tidak harus sama. Misalnya kalau kelas 5A tiba-tiba siswanya hanya 25, kemudian kelas 5B siswanya 26, ya tidak masalah. Ya. Karena memang dia adalah sampel tidak berpasangan. Selain itu perlu juga kita tekankan bahwa dalam uji T itu yang menjadi fokus utama adalah perbandingan dua kelompok itu. Yang dijawab adalah pertama, apakah kedua kelompok berbeda secara signifikan? Kalau itu terjawab berbeda secara signifikan, pertanyaan kedua adalah mana yang paling baik? Mana yang paling baik ini dilihat dari statistik deskriptifnya. Ya, dilihat dari statistik deskriptifnya. Kemudian uji T ini kan berasal dari keluarga parametrik ya. Nah, berarti syarat dan ketentuannya juga berlaku sebagai halnya parametrik yang lain, yaitu diharuskan bentuknya minimal interval atau rasio, berdistribusi normal, kemudian khusus untuk desain independen harus homogen. Tetapi untuk desain dependen tidak perlu diuji homogenitasnya karena sudah homogen, karena sampelnya berpasangan. Nah, itu kemudian sedikit tentang ulasan materi kita sebelumnya. Namun muncul persoalan jika ternyata pada suatu kasus itu ada lebih dari dua kelompok yang harus dibandingkan. Ini yang menjadi persoalan. Uji T hanya mampu mengeksekusi data dengan dua kelompok saja. Tetapi jika dia lebih dari dua kelompok, maka uji T tidak bisa digunakan. Ya, uji T tidak bisa digunakan. Nah, bagaimana kemudian solusinya? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diperhatikan, direnungkan dengan baik. Saya akan share screen. Apakah screen saya sudah terlihat di sana? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu, yaitu analisis varians atau UGF. Ya. Nah, analisis varians ini hadir untuk mengatasi keterbatasan uji T. Artinya, analisis varians ini merupakan perluasan uji T yang diperluas, extended t-test. Ya. Nah, ini digunakan untuk melakukan komparasi lebih dari dua kelompok. Karena tidak menutup kemungkinan desain penelitian seorang peneliti itu tidak selamanya dua kelompok. Mungkin saja tiga kelompok data. Ya.
Seperti apa contohnya? Misalnya ada kasus seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar terhadap berbagai jenis penggunaan platform pembelajaran. Misalnya, kelompok pertama, siswa diajar dengan menggunakan platform WA Group. Hasil belajarnya ini. Kelompok kedua, siswa yang diajar dengan menggunakan platform Google Classroom. Hasil belajarnya ini. Kelompok ketiga adalah siswa yang diajar dengan menggunakan platform YouTube. Skornya adalah ini. Nah, ketika desainnya seperti ini, Bapak Ibu, maka sebenarnya UJT itu tidak bisa kita gunakan karena UJT hanya ada 2 slot di dalamnya. Makanya kita gunakan analisis varians. Analisis varians ini juga bermacam-macam ya. Untuk desain kali ini kita mengambil yang paling sederhana dulu, yaitu analisis varian satu jalur atau biasa disebut dengan one way ANOVA. Nah, bagaimana mengeksekusinya? Katakanlah ini adalah data hasil penelitian ya. Setelah kita mengambil data di lapangan, ada 3 kelompok independen ini, siswa yang diajar dengan menggunakan WA Group, hasil belajarnya ini. Siswa yang diajar dengan Google Classroom, hasil belajarnya ini. Begitupun siswa yang diajar dengan menggunakan YouTube. Nah, tentu pertama-tama ya saya akan mengcopy data ini dulu ya, mengamankan data ini biar bisa diedit. Saya letakkan di mana ya? Coba disilahkan di sini. Oh ini, ternyata saya sudah copy di sini ya. Jadi ini adalah data untuk WA Group, ya. Ini data untuk Google Classroom, ini data untuk YouTube. Nah, kemudian inilah yang akan saya coba analisis dengan menggunakan analisis varians. Saya copy datanya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, saya copy masukkan di aplikasi. Ya, mau ditunggu. Ini masih berpikir Bapak Ibu, mohon ditunggu dulu. Terlalu berat rasanya. Masih berputar-putar. Ya, udah keluar. Nah, udah keluar. Nah, data tadi yang ada kita masukkan coba di sini. Tapi input datanya tidak seperti ini. Input datanya kita berurut karena dia desain independen. Makanya kita input berurut seperti ini Bapak Ibu. Ya, input urut ke bawah. Yang penting kita ingat tadi 10, 10, 10 itu berasal dari data yang berbeda. Oke, kita hapus ini. Ya. Kemudian kita berikan penamaan variabel ya. Nah, ini adalah HB. HB itu apa Bapak Ibu? Saya singkat HB saja. Bukan hemoglobin ya. Tetapi hasil belajar begitu ya kan. Saya singkat aja, males nulisnya. Kemudian di sini adalah platform. Misalnya katakanlah itu platform ya. Kemudian kita berikan kode datanya, ini data untuk scale ya. Scale itu dalam SPSS merepresentasikan data interval atau rasio ya. Kemudian di platform ini kita buat menjadi data nominal. Ingat fungsinya data nominal apa? Skala nominal hanya berfungsi untuk membedakan saja, bukan menunjukkan urutan.
Nah, kemudian kita beri pengkodean, coding ya, bahwa di data nominal ini ada 3 pengkodean. Ya. Pertama, kita beri value 1 untuk WA Group. Nah, ya. Kemudian value 2 untuk Google Classroom. Nah, kemudian value 3 untuk YouTube. Nah, YouTube. Ah, seperti itu. Oke, kita sudah berikan 3 pengkodean ini, maka kita oke. Ya. Kita kembali ke data. Nah, makanya sudah ada 2 kolom, ini untuk data intervalnya, ini untuk data nominalnya. Nah, kita berikan coding sesuai dengan kode yang kita pasang tadi di dalam value-nya. Kita berikan kode 1 ini karena ini data berasal dari WA Group, kodenya 1, nomor 1 sampai 10. Nomor 11 sampai 20 itu kodenya 2, yaitu coding 2 tadi adalah Google Classroom. Kemudian coding 3 itu adalah, apa lagi coding 3 itu? YouTube. YouTube. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah seperti ini, modelnya seperti ini sudah selesai. Ini adalah hasil belajarnya, hasil belajar siswa. Kemudian ini adalah kodenya. Ini 1 berarti ini adalah hasil belajar berasal dari siswa dan dalam kelompok WA Group. Nomor 2 ini kelompok Google Classroom. Nomor 3 ini adalah kelompok YouTube misalnya. Seperti itu, katakanlah seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita melakukannya? Tentu yang pertama harus kita jawab adalah apakah ketiga kelompok itu berbeda secara signifikan? Itu adalah pertanyaan pembuka. Kalau tidak berbeda secara signifikan, maka sudah selesai, tidak ada lagi persoalan. Artinya tidak ada lagi urusannya. Kalau memang mengatakan tidak berbeda ya sudah berhenti. Tetapi ketika dia mengatakan berbeda signifikan, tentu lanjut pada pertanyaan selanjutnya bahwa yang mana yang paling efektif kalau memang dia berbeda secara signifikan. Oke. Kita coba eksekusi. Kita analisis dengan menggunakan analisis variance ya. Coba kita analyze di sini Bapak Ibu, analyze. Kemudian kita masuk compare mean ya. Kita masuk compare means, kemudian pertemuan terakhir kita berbicara di sini independent sample t-test, paired sample t-test. Nah, sekarang kita berbicara di one way ANOVA. Analisis varian satu jalur, analysis of variance, one way analysis of variance, analisis varian satu jalur. Kita klik ya, seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita masukkan variabel dependent list, ini adalah variabel terikat, itu hasil belajar. Kemudian variabel bebasnya platform kita masukkan di sini, faktor. Nah, seperti itu. Kemudian kita melakukan pengaturan sedikit di sini. Kita meminta informasi statistik deskriptif supaya nanti ada muncul mean, standar deviasi, minimum, maksimumnya bisa dimunculkan di sini. Kita pesan. Kemudian karena ini desain independen, kita juga meminta hasil pengujian homogenitas ya. Oke, kita asumsikan saja lah dia sudah normal ya. Tidak perlu lagi kita mempraktekkan uji normalitas karena sudah kita bahas. Ya, ini sudah kita pesan statistik deskriptif dan pengujian homogenitas. Kita continue. Setelah itu kita oke saja. Bismillah. Nah, inilah hasilnya Bapak Ibu ya. Coba kita perhatikan. Ini adalah hasil statistik deskriptifnya. Ada mean, standar deviasi, standar error, minimum, maksimum, dan seterusnya. Nah, dari mean-nya ya bisa kita lihat bermacam-macam ya. Mean WA Group 51, mean Google Classroom 66, mean YouTube itu 37. Seperti itu. Nanti kita abaikan, untuk sementara kita abaikan dulu statistik deskriptifnya. Kita lihat apakah data ini homogen atau tidak.
kita lihat di tes homogeneity of variance di Levenes statistik, kita ketemu signifikansinya. Ingat, cara memutuskan homogenitas itu dilihat dari signifikansi homogenitinya. Nah, kalau signifikansinya lebih dari 0,05 ya. Kalau signifikansi ini lebih dari, jika signya itu lebih dari 0,05, maka dia homogen. Jika terjadi sebaliknya, maka dia tidak homogen. Ternyata semua signya ini, baik itu berbasis mean, berbasis median with adjusted DF, berbasis trim mean, maka semuanya homogen ya, lebih dari 0,05. Artinya, ketiga kelompok data ini memenuhi asumsi homogenitas. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lihat pada ANOVA-nya. Kita akan menjawab pertanyaan pertama. Apakah ketiga kelompok itu berbeda secara signifikan atau tidak? Kalau dia berbeda secara signifikan, kita lihat pada signifikansinya ya. Sebenarnya kita bisa membandingkan, menarik kesimpulan berdasarkan dua informasi. Informasi nilai F ini atau informasi signifikansinya. Tetapi kalau kita mau menarik kesimpulan dari nilai F ini, kita harus melihat F tabel dengan DF 29. Ya, ini repot, kita harus cari tabel lagi. Tapi kalau kita menggunakan sig-nya, kita menggunakan sig ini, maka ini tinggal dibandingkan saja dengan 0,05, alfa 0,05. Jika sig-nya kecil dari 0,05, maka dia signifikan. Jika terjadi sebaliknya, maka dia tidak signifikan. Nah, setelah kita melihat hasilnya, ternyata hasilnya kecil dari 0,05. Artinya, dia signifikan berbeda. Ya, dia signifikan berbeda. Nah, ingat, setelah dia signifikan berbeda, pertanyaan selanjutnya, apakah ketika dia signifikan berbeda, yang mana yang paling efektif? Nah, yang mana yang paling efektif? Itu adalah hal yang perlu kita jawab juga. Yang mana yang paling bagus? Yang menggunakan WA Group kah, Google Classroom, YouTube? Apakah kita bisa langsung seperti uji T, langsung melihat min-nya? Oh, tidak boleh. Kita harus melihat signifikansinya satu persatu juga. Sebelum kita melihat min-nya. Artinya apa? Kita harus membuat desain lanjutan. Desain lanjutan seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya, kita harus melihat signifikansinya WA Group, ya. WA Group versus apa ini? Versus Google Classroom. Kita harus bandingkan dulu itu. Apa signifikan atau tidak. Kemudian selanjutnya WA Group, ya. WA Group versus apa ini? Versus YouTube. Ya. Versus YouTube. Kemudian selanjutnya, pola selanjutnya adalah Google Classroom versus YouTube. Nah, ini harus kita lihat dulu. Ketiga pola ini harus kita buktikan dulu apakah dia signifikan atau tidak. Kalau memang dia terbukti signifikan, maka bisalah kita gunakan informasi min yang ada di sini. Ya. Tetapi jika dia belum signifikan, meskipun nilainya di sini berbeda, maka kita tidak bisa gunakan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara melakukannya? Ya, ada namanya uji lanjut. Uji lanjut analisis varians. Uji lanjut ini hanya bisa dilakukan, ya saya ulangi, uji lanjut ini hanya bisa dilakukan jika signifikan ini signifikan. Dia signifikan berbeda secara bersama-sama. Tetapi seandainya ini tidak signifikan, maka uji lanjut tidak bisa dilakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita akan melakukan uji lanjut. Dalam SPSS dikenal sebagai uji post hoc atau uji lanjut. Jadi saya ulangi, namanya uji post hoc. Bagaimana melakukannya? Coba perhatikan. Saya hapus. Kita kembali ke datanya.
Nah, kita melakukan analisis seperti ini Bapak Ibu. Kita sudah tahu bahwa dia signifikan berbeda secara bersama-sama. Makanya kita lakukan uji lanjut. Kita analyze, kita tadi compare means, kemudian one way ANOVA, kemudian kita masuk di sini, Bapak Ibu coba lihat, di sini ada menu post hoc. Ini menu uji lanjut ini, ya, menu uji lanjut. Kita klik ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada banyak pilihan uji lanjut. Mulai dari uji LSD, Benferroni, uji SIDAK, uji SEVI, uji REG, uji SNK, uji Tukey, uji Dukan, uji Hochberg, uji Gabriel, uji Waller, Dukan, Danet, semuanya ada. Seandainya mungkin dulu ini Benferroni, SEVI, sama Pak Tukey ini seangkatan dengan Bu Feni, mungkin juga ada juga uji Feni di sini. Ya, ini mencerminkan penemunya ya. Saya percaya bahwa sebenarnya murid itu tergantung gurunya. Itu pun juga terjadi di saya. Karena dulu guru saya lebih senang menggunakan uji Tukey dan uji SEVI, maka selama ini pun juga saya lebih senang memakai itu. Ya, dan ini saya turunkan kepada semua murid-murid saya. Pokoknya ya itu mazhabnya ya gitu. Saya lebih senang menggunakan uji Tukey dan uji SEVI. Bukan berarti ini tidak bisa, yang lain tidak bisa digunakan. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, silakan juga simulasikan. Bagaimana kalau saya menggunakan uji Hobart? Di sini saya mensimulasikan uji Tukey. Apakah dua-duanya harus diterapkan? Enggak. Uji Tukey juga enggak apa-apa. Atau uji SEVI sekalian sendiri juga enggak apa-apa. Nah, kita pakai dua aja. Tapi kalau Pak mau pakai satu saja, nanti misalnya tesis mau pakai satu saja, mau pakai Tukey saja atau mau pakai SEVI saja, enggak apa-apa. Nah, kita akan melakukan uji lanjut, kita memilih itu tadi, kita memiliki Tukey dan memilih Tukey dan SEVI, kita continue saja. Kemudian kita oke. Nah, muncul hasil yang seperti ini, kemudian homogenitasnya tadi sudah, ini analisis variansnya sudah tadi. Nah, ini adalah uji post hoc-nya. Post hoc test, multiple comparison. Nah, dengan variabel dependent hasil belajar. Coba kita perhatikan. Kita tadi punya tiga pola perbandingan. Pertama, WA Group versus Google Classroom. WA Group versus YouTube. Google Classroom versus YouTube. Itu adalah tiga pola tadi yang kita buat. Nah, bagaimana membuktikan signifikansi ketiga pola ini? Ya, kita saat ini menggunakan informasi dari uji Tukey. Ya. Nah, kita lihat signifikansinya. Coba, WA Group versus Google Classroom itu signifikansinya 0,00 sekian. Artinya signifikan. Kurang dari 0,05 ya. Jadi signya ini kurang dari 0,05 ya. Signya kurang dari 0,05 berarti signifikan. Begitu pula YouTube versus WAG. Dia juga signifikan. Nah, begitu pula untuk pasangan Google Classroom versus YouTube, dia juga signifikan. 0,00 sekian. Artinya apa? Ketiga pola pasangan dan ketiga pola perbandingan ini semua berbeda secara signifikan. Nah, artinya ketika ketiga ini semua pola ini berbeda secara signifikan, maka bisa kita kembali ke statistik deskriptifnya. Nah, sudah bisa kita kembali di sini. Ya, sudah bisa kita kembali di statistik mana ini pensil? Ya, si statistik deskriptifnya melalui min-nya. Dari ketiga min ini kita bisa tebak atau kita bisa membuktikan atau bisa kita menyebutkan, kita bisa menjelaskan bahwa di antara ketiga platform yang paling tinggi hasil belajarnya yaitu Google Classroom. Kemudian yang kedua adalah WA Group, yang terakhir adalah YouTube. Artinya apa? Seandainya misalnya ini adalah penelitian empiris, kita bisa beri kesimpulan bahwa di antara berbagai platform yang diuji dalam penelitian ini, maka Google Classroom merupakan platform yang terbaik di antara ketiganya. Nanti ini berdampak pada rekomendasi. Oh, Bapak Ibu guru di lapangan,
jika ingin menggunakan platform pembelajaran jarak jauh, maka berdasarkan kajian penelitian ini direkomendasikan untuk menggunakan Google Classroom karena dalam kajian ini terbukti bahwa ketiganya berbeda signifikan dan setelah dilihat statistik deskriptifnya, maka Google Classroom yang memberikan hasil belajar yang paling efektif dibandingkan dengan platform-platform yang lain. Oh, kira-kira seperti itu. Nah, itulah nanti akan diceritakan di hasil di bab 4. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk uji F atau analisis varian satu jalur, one way ANOVA. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke, kalau begitu izinkan saya lanjut, Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya akan melanjutkan topik ini. Itu tadi adalah analisis varian untuk satu jalur. Kenapa dikatakan satu jalur, Bapak Ibu? Karena dia hanya satu jalur variabel, hanya platform saja ini yang menjadi variabel bebasnya. Nah, ketika nanti variabel bebasnya ditambah lagi satu, maka itu menjadi analisis varians dua jalur. Contoh misalnya seperti ini. Tadi kan sudah kita membaca outputnya sudah. Kita juga sudah uji lanjut, uji 2K, uji CEVI. Kita juga sudah membicarakan tadi ini uji 2K, uji CEVI, ya. Nah, tibalah sekarang analisis varians dua jalur. Analisis dikatakan sebagai analisis varians dua jalur karena ada dua buah variabel bebas. Tadi hanya satu variabel bebasnya, yaitu platform pembelajaran. Di mana platform itu dipecah menjadi 3 sub variabel, yaitu WA Group, Google Classroom, dan YouTube. Bagaimana ketika kita menggunakan dua kelompok variabel bebas dalam satu setting pengujian komparasi? Contohnya begini. Ya, contohnya begini. Coba perhatikan catatan saya ini. Misalnya, apa sih ini? Oh, ada tadi ya catatan di sini, harus di-clear. Ya, misalnya begini Bapak Ibu, coba perhatikan. Ini ada variabel terikat saya hasil belajar ya. Hasil belajar. Ya. Hasil belajar variabel terikat saya hasil belajar. Kemudian ada dua variabel bebas saya, yaitu metode pembelajaran, saya beri simbol A. Kemudian media pembelajaran, saya beri simbol B. Ya. Kemudian di dalam metode pembelajaran ini saya pecah menjadi subvariabel. Ada metode ceramah dan ada metode diskusi. Ini saya sebut sebagai metode pertama. Kemudian ini saya sebut sebagai metode kedua. Kemudian ada juga variabel bebas lain, yaitu media pembelajaran, yaitu ada saya pecah menjadi subnya, yaitu subvariabelnya ada media audio sebagai media pertama, kemudian ada media visual sebagai media kedua. Paling tidak judulnya penelitian ini seperti ini. Pengaruh ya metode pembelajaran dan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa di SD bla bla bla, misalnya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada dua, ada metode, ada media, di mana variabel terikatnya itu hasil belajar. Ya, saya seperti itu. Nah, apa settingnya seperti ini Bapak Ibu? Coba perhatikan, saya membuat sebuah matrik. Ini adalah matriknya. Coba, ini adalah matriknya. Oh, dia terhalang. Ya, ini adalah matriknya. Jadi ada dua jalur, ya, jalur metode dan jalur media. Nah, ada saya beri kode A1B1 ya. A1B1 artinya nanti kelompok hasil belajar siswa yang diajar dengan metode ceramah tetapi medianya media audio.
Nah, ada juga kelompok A2B1. A2B1 ini adalah kelompok siswa, hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan metode diskusi, menggunakan media pembelajaran audio. Ada 4 nanti ini. Kemudian A1B2 adalah kelompok siswa, hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan metode ceramah misalnya dengan media visual. Misalnya ya. Misalnya variabelnya itu. Ya, variabel yang saya ingat saat ini itu. Kemudian terakhir, kelompok terakhir yaitu A2B2 adalah kelompok hasil belajar siswa yang diajar dengan metode diskusi tetapi medianya visual. Nah, kita akan uji ini. Nah, kita akan uji ini. Oke. Nah, saya akan mencoba mempraktekkan secara mudah-mudahan bisa lebih bersifat konkret ini. Saya siapkan misalnya datanya seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa menangkap desain ini bahwa ada jalur metode, ada jalur media. Metode itu saya berikan simbol A, media saya berikan simbol B. B1 itu audio, B2 itu visual, A1 itu ceramah, A2 itu diskusi. Nah, seperti itu. Misalnya, saya telah mengumpulkan data dari lapangan seperti ini ya. Seperti ini misalnya. Nah, ada hasil belajar 40 orang siswa yang saya bagi 10 setiap sel ya. Yang disebut sebagai sel itu adalah yang ini. Ini adalah sel. Sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Ada 4 sel di sini. Ya. Ada 4 sel. Nah, saya masuk kepada datanya seperti ini. Saya akan isi selnya. Misalnya ini adalah A1. A1 ini adalah metode ceramah. 20 orang ini diajar dengan metode ceramah. Oke. Ini 21 diajar dengan metode diskusi. Oke. Kemudian kita kembali ke kelompok B itu tadi B media ya, media. Ini 10 diajar dengan media audio. Kemudian ini diajar dengan media visual misalnya. Kemudian ini diajar dengan media audio lagi. Kemudian ini diajar dengan menggunakan media visual lagi. Nah, supaya lebih mudah dipahami, saya ingin memberi warna. Ya, anggaplah seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah kelompok, ya. Ini adalah kelompok yang warna hijau ini adalah kelompok A1B1. Ya, A1B1 itu apa? Kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan metode ceramah, tetapi medianya audio. Nah, kemudian ada juga kelompok seperti ini. Nah, coba. Ini saya berikan warna yang berbeda, warna kuning misalnya. Ini yang warna kuning saya berikan simbol adalah A1B2. Ya. A1B2 ini adalah kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan ceramah, tetapi medianya visual. Nah, kemudian saya berikan warna lagi, ya. Saya berikan warna lagi di sini. Sebentar, warna apa ya? Saya kepikiran ungu. Oke, nah, warna ungu ini adalah kelompok A2B1. Di mana ini adalah kelompok hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan metode diskusi, tetapi medianya audio. Dan yang terakhir ini saya akan berikan warna juga. Ini yang terakhir. Saya berikan warna kayak biru mungkin ya. Biru muda. Oke. Ini adalah kelompok A2B2. Ini adalah kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan metode diskusi dengan media visual. Nah, inilah artinya A1B1, A2B1, A1B2, A2B2. Ini representasi dari data yang kita peroleh di lapangan seperti ini. Jadi ada 4 kelompok. Nah, sehingga kita akan memasukkan data ini untuk dianalisis lebih lanjut pada mode
analisis varians dua jalur. Bagaimana melakukannya? Coba kita praktekkan. Saya keluarkan dulu semua data di sini. Ya. Oke, yang ini saya hapus dulu. Oke. Baik. Saya akan pindahkan data yang telah saya siapkan sebelumnya ini, Bapak. Coba saya pindahkan, saya copy. Maaf. Saya copy masuk ke SPSS ya. Saya copy, kemudian saya paste di SPSS ini. Muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu ya, muncul seperti itu. Kemudian saya berikan penamaan. Yang pertama tadi itu adalah HB, hasil belajar. Kemudian yang kedua, yang variabel kedua tadi adalah metode, metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga ini adalah variabel media pembelajaran. Nah, kemudian ini saya berikan, ini nominal mestinya, karena hanya untuk membedakan. Ini nominal. Ini pun juga nominal. HB ini adalah scale. Ya, seperti itu ya. Nah, kita kembali ke ini. Oh, ternyata kita harus value dulu ya. Mengatur value-nya. Kita memberikan label. Value pertama tadi metodenya itu ceramah. Kita tambahkan. Value kedua itu metodenya diskusi. Kita tambahkan. Kemudian kita oke. Kemudian kita juga atur value di sini. Value 1 itu dari audio misalnya. Kita tambahkan. Kemudian value kedua adalah visual. Media visual. Kita tambahkan. Kemudian kita oke. Nah, sepertinya pengaturan di sini sudah kita lakukan. Yang lain nggak perlu lagi, dibiarkan aja dulu seperti itu. Kita ke data view. Nah, seperti ini sudah siap. Semuanya sudah siap. Kita sudah beri value. Kita juga sudah melakukan pengaturan coding. Ini codingnya sudah disiapkan di Excel sebelumnya. Ini adalah A1, B1, A1, B2, A2, B1, A2, B2. Nah, kita melakukan analisis, Bapak Ibu. Pertama yang harus kita jawab tentu, apakah antara metode dan media ini secara bersama-sama berinteraksi mempengaruhi hasil belajar? Itu harus kita jawab. Kalau itu signifikan, maka kita bisa lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Tetapi kalau itu tidak signifikan, ya sudah berhenti. Ya. Oke, kita analisis. Kita masuk pada analisis seperti ini. Ya, Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi menggunakan compare means. Compare means hanya mentok pada one way ANOVA. Tidak ada pilihan analisis varians untuk dua jalur di sini. Terus kita masuknya di mana? Kita masuknya di sini, general linear model. Ya, kita masuknya di general linear model. Pokoknya satu persatu menu ini kita pelajari. Ya. Kita masuk di general linear model. Kemudian kita masuk ke univariat. Univariat ini karena variabel bebasnya hanya satu. Seandainya variabel bebasnya lebih dari satu, maka kita masuk lagi di sini. Oh, lebih kompleks lagi itu nanti. Lebih, kalau kita gambarkan dalam tabel itu lebih kacau lagi gambarnya. Ya. Kita masuk ke univariat aja dulu ya. Kita masuk ke univariat, kita klik. Oke. Hasil belajar kita masukkan ke variabel dependen karena memang dia variabel terikat. Kemudian metode dan media kita masukkan di fix faktor. Kita juga melakukan pemilihan pengaturan sedikit di opsi. Ya, saya sangat sering meminta informasi deskriptif dan homogenitas. Saya paling suka meminta ini dua. Oke, kita continue saja. Kemudian, oke. Nah, ini adalah hasil analisis deskriptifnya, ya. Kemudian ini adalah hasil pengujian homogenitasnya. Kalau kita melihat dari pengujian homogenitas, semuanya homogen ini ya. Baik dari berbasis min, median, dan seterusnya, semuanya lebih dari 0,05. Ya, berarti ini homogen. Nah,
Pertanyaan pertama yang harus dijawab setelah memenuhi asumsi parametrik adalah apakah metode dan media berinteraksi secara bersama-sama mempengaruhi hasil belajar siswa, atau apakah metode dan media secara berinteraksi terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, karena pertanyaannya signifikan ya, kita selalu melihat ini. Ini adalah interaksi metode dan media. Ini secara bersama-sama. Ya, kita melihat ke ini. Sig-nya. Ternyata sig-nya diperoleh 0,023. Nah, sig ini ternyata lebih kecil dari 0,05. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa signifikan. Berarti ini signifikan. Artinya, terdapat interaksi dan perbedaan secara signifikan antara metode hasil belajar siswa, antara metode dan media. Secara bersama-sama, itu perbedaan secara bersama-sama. Perbedaan secara bersama-sama, 4 sel yang telah kita buat sebelumnya. Yaitu A1B1, A1B2, A2B1, A2B2. Artinya dari keempat sel itu, terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, karena dia signifikan, kita bisa lanjut. Apakah jika media saja, apakah media audio dan media visual itu berbeda signifikan? Dia signifikan juga di sini. Ya. Kemudian, apakah metode ceramah dan diskusi juga itu jika ditinjau hanya dengan metode saja, dia berbeda secara signifikan? Ini juga berbeda secara signifikan. Artinya, ketiganya ini adalah signifikan. Nah, karena dia ketiganya berbeda secara signifikan, maka kita bisa lanjut pada pertanyaan selanjutnya lagi adalah mana yang paling efektif? Pola mana yang paling efektif? Pola mana yang memiliki hasil belajar yang paling bagus? Kita lihat pada statistik deskriptifnya. Dari mana kita lihat? Ada di atas. Coba kita lihat ke atas, ke statistik deskriptifnya. Ini deskriptif statistik. Kita coba lihat. Ya, kita coba lihat. Nah, pola ceramah audio itu menghasilkan rata-rata 55,4. Pola ceramah visual itu menghasilkan rata-rata 66,9. Pola diskusi audio menghasilkan rata-rata sebesar 77,6. Pola diskusi visual, artinya metode diskusi dengan media pembelajaran visual, itu menghasilkan rata-rata 83,4. Nah, seandainya ini adalah penelitian empirik, kita akan menyimpulkan apa? Kita akan menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian ini, maka pola yang terbaik bagi siswa yaitu dengan menggunakan metode ceramah, metode diskusi, dan media pembelajaran visual. Karena berdasarkan temuan penelitian ini, diperoleh bahwa pada pola tersebut terdapat hasil belajar siswa yang paling maksimal, yaitu dengan rata-rata 83,4 dan seterusnya. Artinya, hasil penelitian ini merekomendasikan untuk memaksimalkan hasil belajar siswa, maka gunakanlah metode diskusi yang dikombinkan dengan media visual. Seperti itu dikatakan sebagai analisis varians dua jalur, karena ada dua variabel bebas yang bercabang, yaitu variabel metode dan variabel media. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, untuk kasus analisis varians dua jalur. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Nah, jadi pilihan-pilihan seperti ini itu kemungkinan digunakan dalam tesis. Seandainya Bapak Ibu memilih penelitian dengan jenis eksperimen. Bisa saja seperti ini. Tetapi biasanya mah kelas-kelas RPL ya, yang dulu-dulu ya, memilihnya PTK lagi. Aduh, PTK terus. Tetapi tidak salah juga ya, karena kan PTK itu kan guru banget ya. Artinya guru itu kalau mau naik pangkat nggak cari eksperimen.
enggak cari ex post facto, enggak cari R&D, tapi carinya PTK, ya. Jadi ya tidak bisa disalahkan juga sih ya, kalau mau milih-milih PTK. Karena kelas kerjasama dan kelas RPL itu hukumnya boleh menggunakan tesis PTK. Tetapi kelas reguler itu hukumnya haram, itu terlarang, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini sepertinya kebijakan pimpinan masih membolehkan menggunakan PTK, ya silahkan lah. Ini kita berbicara dalam setting desain penelitian eksperimen. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira setelah mempelajari UJT, wah ternyata selain UJT independen dan dependen, ada lagi tingkatan atasnya. Oh, ada analisis varians. Oh, analisis varians satu jalur, ada lagi kakaknya, yaitu analisis varians dua jalur. Ini analisis varians dua jalur, ada lagi atasnya, yaitu tadi kita pilih univariat, nanti kita pilih multivariat, di mana variabel terikatnya lebih dari satu, tidak hanya satu. Ya. Dan seterusnya, tingkatan-tingkatan seterusnya. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya analysis of variance, yang apa ya, yang tingkatannya lebih lagi. Jadi ya kita berkesinambungan, naik anak tangganya itu berkesinambungan sampai tingkat-tingkat yang lebih kompleks nanti. Mudah-mudahan ini bisa dipahami Mau karena tanya, sudah. Pak. Ya silakan Pak Amin. Oh iya, Pak, mau tanya. Ini kan untuk statistik ini kan sangat terutama untuk yang penelitian eksperimen dan mungkin survei itu termasuk, Pak, ya? Ya, survei itu Termasuk termasuk ya. dalam Pak. Termasuk dalam korelasi, regresi sederhana, regresi Mm-mm. ganda, analisis jalur. Biasanya mainnya di survei itu. Oh gitu. Kan kita sudah bahas itu, Oh ya. ya, ya Pak. Terus nganu Pak, nanti ketika kita mendeskripsikan ini kan nanti masuknya di hasil penelitian Pak ya. Ya Ketika di bab 4. kita mendeskripsikan di hasil penelitian itu dari tingkat-tingkatan ini apakah harus secara urut atau bebas kita mendeskripsikan tentang analisis ini Pak? Ya, mestinya secara urut Pak Amin. Biasanya yang duluan peneliti deskripsikan itu adalah gambaran datanya, keadaan datanya. Misalnya statistik deskriptifnya. Makanya di awal-awal bab 4 itu biasanya ada penyajian tabel distribusi frekuensi, ada penyajian histogram, diagram batang. Itu untuk memperindah tampilan bab 4 sekaligus menampilkan gambaran umum data. Ya, nanti kan intinya ya semakin ke bawah semakin mengerucut. Intinya nanti setelah disampilkan deskriptifnya sudah masuk kepada statistik inferensialnya, itu sudah masuk pada apakah dia UJT, apakah dia analisis variansnya, apakah dia analisis varians dua jalur dan seterusnya, apakah dia regresinya, apakah dia korelasinya dan seterusnya. Nanti setelah hipotesisnya terjawab, ya, barulah pindah di bagian B, bab 4 itu namanya pembahasan. Jadi di bab 4 itu ada dua bagian, hasil dan pembahasan. Ini kita berbicara hasil sekarang. Ya. Kalau pembahasan ya tentu tidak kita bahas, biar itu dibahas di metode penelitian. Ya, karena ini mata kuliah statistik, ya, bukan mata kuliah metodologi. Seperti itu. Jadi di statistik ini kita berbicara hasil penelitian. Jadi seperti itu Pak Amit. Mestinya diuraikan secara berurut, jangan jangan disiksak, ya, jangan diacak. Iya Pak, terima kasih Pak. Dan biasanya untuk menginspirasi pola pembahasannya ya salah satu cara yaitu membaca tesis yang telah terbit, ya. Biasanya di situ kita akan ketemu inspirasi, oh begini caranya ya, oh dari deskriptif dulu, gambar umum data, kemudian masuk pada pengujian hipotesisnya, kemudian nanti setelah itu lanjut pada pembahasannya, kemudian setelah itu masuk pada kesimpulannya, kemudian setelah itu masuk pada sarannya, selesai. Baik Pak, terima kasih sekali Pak atas Sama-sama penjelasannya. Pak. Ada lagi Pak Ibu? Ada ini chat ini yang masuk, yang ini lebih rumit ternyata. Oh, masih banyak yang lebih rumit Bu Endang ya. Jadi santai saja ya, santai saja.
sebenarnya tidak rumit ya, tidak rumit. Ini karena rumit karena pertama ya, biasanya memang yang pertama-pertama itu susah. Ya, tetapi kalau sudah diulang-ulangi itu sudah tidak rumit lagi, gampang. Itu sambil tutup mata pun jalan itu Bu Enda. Ya. Nah, hanya karena pertama saja jadi dianggap rumit. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan rekaman ini nanti bisa membantu memahami konten dari analisis variansi ini. Ya, karena ini baru ini kebetulan karena cabangnya 2. Medianya hanya 2, audio dan visual. Kemudian metodenya hanya 2, ceramah dan diskusi. Seandainya cabangnya 3, misalnya medianya ini audio visual, kemudian yang ketiga ditambah audio visual, maka kita tidak bisa langsung ke sini, Bapak Ibu. Kita harus post-hoc-kan juga dulu. Jadi dibandingkan lagi audio versus visual, audio versus audio visual, visual versus audio visual. Karena di sini ada juga pilihan post-hoc-nya, seandainya dia 3 di sana. Coba. Kalau kita analyze general linear model univariat, dia juga ada pilihan post hoc di sini. Cuma karena semua cabangnya 2, ya. Cuma karena semua cabangnya 2, maka maaf. Ya. Maka tidak bisa dipost hoc-kan, ya. Tidak bisa dipost hoc-kan. Jadi tidak bisa dipost hoc-kan karena hanya 2. Hanya 2. Nanti kalau 3 baru bisa dipost hoc. Jadi kira-kira seperti itu. Tetapi apakah harus memang banyak ya? Karena teori statistik juga mengatakan terlalu kompleks variabel itu maka errornya akan cenderung semakin tinggi. Nah, untuk itu jangan juga terlalu gegabah ya. Artinya, saya ingin memperumit analisis saya menggunakan semua metode. Digunakanlah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi sampai 6 cabang di situ. Wah, rumit nanti itu. Ya. Jadi banyak hal yang harus dikontrol. Ini versi 2x2 saja. Ini ada kelompoknya bisa terbagi 4. Berarti kalau versi 3x2, nanti kelompoknya ada 6. Kalau versinya 3x3, masing-masing cabangnya 3, berarti nanti ada 9 kelompok. Dan itu sangat rumit. Itu sangat berat dilakukan dalam penelitian. Jadi umumnya ya 2x2 untuk analisis. Atau mungkin paling mentoknya ya 2x3. Karena semakin banyak cabangnya, maka semakin banyak kelompok yang dibutuhkan. Seperti ini. Seperti itu. Nah, ini hanya desain satu variabel bebas. Satu variabel terikat. Hasil belajar. Seandainya saya tambah satu variabelnya menjadi motivasi, hasil belajar dan motivasi, maka analisis variasi 2 jalur tidak bisa lagi berfungsi. Yang bisa berfungsi namanya multivariat analysis of variance. Nah, itu nanti mudah-mudahan kita bisa bahas minggu yang akan datang. Insya Allah, kalau kita sehat-sehat. Saya pikir 2 ini saja. Saya khawatirnya nanti kalau terlalu banyak juga semakin semakin membuat bingung. Cukup 2 saja ini, nafas 1 jalur dan analisis varian 2 jalur. Supaya rekamannya tidak begitu berat, maka rekaman akan saya hentikan. Record. Ini rekaman kita sudah rekam nggak ya? Belum ternyata. Sudah saya rekam, Pak. Oh, sudah direkam ya? Oh iya. Oke. Tadi sudah minta izin. Oke. Baik. Nggak apa-apa. Kalau begitu tidak ada lagi seperti biasanya ya. Ini ada tugas santai. Tugas santai itu mau dikerjakan hari ini silakan, mau dikerjakan besok silakan, mau dikerjakan lusa silakan, mau dikerjakan minggu depan juga nggak apa-apa. Artinya silakan Bapak Ibu mempraktekkannya pada kasus yang berbeda. Paling tidak 2 tadi, analisis varian 1 jalur dan analisis varian 2 jalur. Kalau masih bingung, silahkan menonton rekamannya ya. Cukup Bapak Ibu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Meeting kita pada sore hari ini saya cukupkan dulu. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu lagi di minggu yang akan datang. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.